kita sebaiknya mengunyah di dua sisi, yaitu mengunyah di kiri dan kanan. Itu anjurannya sebaiknya digunakan dua-dua, kiri dan kanan mengunyah. Apabila kita tidak menggunakan kedua-duanya atau salah satu sisi yang mengunyah, biasanya di situ akan tumbuh karang banyak. Di bagian yang tidak kita gunakan mengunyah, lebih cenderung sisa-sisa makanan menempel di sela-sela gigi yang berjejal tadi dan tidak mudah dibersihkan dengan sikat gigi. Akhirnya apa? Bisa menyebabkan karang gigi atau bisa juga menyebabkan karies gigi. Obat kumur tidak efektif dalam mengatasi sakit gigi. Saat sakit gigi diakibatkan oleh karies, sebaiknya bisa ke dokter gigi terlebih dahulu. Aduh, gigi aku ini udah. Kak Deto, Hah? lagi ngapain? Ini aku lihat gigi aku nih kayaknya Kenapa? ada keris-keris gitu loh. Nggak bersihkan. Biasanya kan aku gitu loh. Ada Ellen. Iya Ellen lah. Aku Kan cuma lihat dari kaca manggil. doang. Ini lagi berkaca kebetulan. Kenapa giginya nggak diurus? Biasa kan di saat pandemi ini, sebelum pandemi, aku tuh sering merawat gigi. Emang setelah pandemi Keris, nggak? bersihkan karang gitu, cabut gigi kalau udah goyang gitu-gitu. Tapi sejak pandemi kan susah keluar juga nih. Jadi kayaknya udah semakin banyak juga nih aku lihat nih. Banyak yang goyang? Nggak goyang juga. Oh nggak goyang. Banyak yang keris namanya. Atau gitu. Karang-karang gigi gitulah. Oh iya. Ellen juga gitu nggak? Selama pandemi ini merawat gigi nggak? Merawat gigi, sikat gigi sih Kak. Tapi nggak perhatiin sampai karang-karang giginya. Nah itu juga. Ternyata perlu ya kita. Kayaknya perlu banget nih kita untuk merawat akan gigi selama masa pandemi ini. Cegah dan kenali akan perawatan gigi itu sangat penting di saat pandemi seperti ini. Oh iya Kak, aku baru tahu loh. Ternyata gigi juga harus diperhatiin ya waktu pandemi ya. Ya perhatiin dong gigi lu. Penasaran nih. Benar, gigi kita juga. Kak Deto yang mau jelasin atau? Enggak gitu juga dong. Enggak gitu juga. Justru karena aku punya karang-karang dan sebagainya ini. Ini ada dokter dari Medan, Rumah Sakit Advent Medan, Dr. Arsenal Nainggolan. Beliau merupakan dokter gigi yang akan menemani kita pada saat ini tentunya. Kita akan membahas semua mengenai cegah dan kenali perawatan gigi selama pandemi COVID-19 ini. Tetap di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Kita kembali lagi bersama Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Dengan pembahasan cegah dan kenali perawatan gigi selama pandemi COVID-19 bersama Dr. Arsenal Nainggolan yang berasal dari Rumah Sakit Advent Medan. Nah, kita mungkin langsung aja tanya ya Kak Deto. Iya, benar. Ini mungkin dokter bisa jelaskan bagaimana sebenarnya anatomi gigi itu, Dok? Oh iya. Selamat sore bagi kita semua, shalom. Shalom, Dok. Pertama, di pandemi sekarang ini banyak keluhan-keluhan tentang gigi, ada yang mengeluh sakit gigi dan sebagainya. Sebelumnya kita jelaskan dulu tentang anatomi gigi. Jadi bisa dilihat di sini, anatomi gigi ada 3 bagian yang paling utama, yaitu pertama di bagian enamel paling luar, itu bagian terluar, bagian perkuat gigi. Yang kedua di bagian dentin, lapisan kedua. Dan yang ketiga itu bagian pulpa. Nah, ini berisi saraf gigi. Jadi inilah bagian bagian terbesar dari gigi, bagian besarnya. Oke. Kemudian kita lihat juga kelainan-kelainan yang terjadi di rongga mulut. Banyak itu sekarang karena sering
tidak bisa keluar rumah, ya kan, selama pandemi nggak bisa keluar rumah, akhirnya kita jadi sering makan dan sebagainya. Efeknya beberapa contoh seperti ini. Yang pertama itu karies gigi. Karies gigi itu yaitu gigi berlubang. Yang kedua karang gigi. Karang gigi yaitu kelihatan ini sisa-sisa makanan yang menumpuk berbulan, bertahun, dan menyebabkan jadi karang gigi. Dan yang ketiga itu susunan gigi yang tidak teratur atau gigi berjejal. Itulah beberapa kira-kira kelainan yang di dalam rongga mulut. Oke dok. Nah jadi dok kira-kira tadi kan kita udah lihat ya. Jadi anatomi fisiologi secara singkat tadi dan juga kelainan-kelainan yang terjadi di dalam rongga mulut. Ternyata ada beberapa ya. Ada beberapa Aku pikir cuman kayak gigi lubang aja, ternyata ada. Kalau di sini ada 3 nih, ada karies gigi, ada karang gigi dan juga gigi berjejal. Nah dok, kira-kira nih dok, apa sebenarnya yang menyebabkan atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari contoh nih karies gigi atau penyakit-penyakit yang ada di dalam rongga mulut ini dok? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Oke. Karies gigi ini ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yaitu pertama itu faktor penyebab karies gigi pertama yang pasti karena ada gigi di situ ya kan. Kalau nggak ada gigi nggak mungkin ada karies. Jadi pertama ada gigi, kedua itu plak. Plak ini apa? Itulah sisa-sisa makanan yang menumpuk tadi. Ketiga yaitu makanan yang kita makan. Dan keempat adanya waktu. Jadi waktunya berapa bulan, berapa tahun, dan itulah 4 faktor yang menyebabkan karies gigi. Jadi semua ini saling berhubungan gitu. Ketika adanya keempat ini, itulah bisa menyebabkan karies gigi tadi. Gitu kira-kira. Jadi ini ya, Ya. selama ini. Nah ini mungkin selama ini kita lagi pandemi nih, ini yang contoh ini ya, banyak mungkin makanan sehingga mengakibatkan plak dan sebagainya. Nah, oke, kita langsung tanya kali ya Kak. Tadi kan kita udah lihat faktor-faktor yang menyebabkan gigi berlubang. Terus bagaimana Karies maksudnya. Ya, karies maksudnya. Jadi bagaimana cara kita merawat gigi berlubang selama pandemi, Dok? Oke. Selama pandemi ini, bahkan ya mau sebelum dan selama, tetap yang pertama itu yaitu menghindari penumpukan plak. Menghindari penumpukan plak itu maksudnya ya diusahakan jangan sampai ada sisa-sisa bekas makanan yang menempel di gigi ketika kita setelah makan. Itu pertama. Kedua, kita menyikat gigi secara rutin dan dengan teknik yang benar. Yang keempat, menggunakan benang gigi atau flossing. Dan yang keempat, mengurangi makanan dan minuman tinggi gula. Ini contohnya makanan yang manis-manis dan minuman yang manis dikurangi lah agar tidak menyebabkan gigi yang berlubang tadi. Selanjutnya, apabila semuanya sudah dilakukan ya konsultasi ke dokter gigi. Jadi tidak usah takut untuk ke dokter gigi. Di era sekarang semua sudah dilengkapi dengan prokes yang ketat, menggunakan APD, cuci tangan sebelum melakukan aktivitas, dan semua sudah dilakukan dengan benar. Jadi tidak usah takut untuk konsultasi ke dokter gigi. Gitu. Nah ini menarik nih. Jadi salah satu cara perawatan gigi berlubang selama pandemi, salah satunya itu mengurangi makanan dan minuman tinggi gula. Nih Ellen nih, kita ini suka konsumsi gula juga ya Ellen? Iya, apalagi pandemi ini kan sering pesan-pesan makanan online yang gulanya tinggi. Yang gulanya tinggi. Dok, kira-kira kenapa sih, apa yang terjadi apabila kita mengkonsumsi tinggi akan gula? Apa yang terjadi dengan gigi kita sih dok? Kalau kita sering mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, yang pastikan itu merupakan sumber makanan bagi bakteri yang ada di rongga mulut. Jadi dengan adanya gula yang menempel, sisa makanan yang menempel di permukaan gigi,
menjadi sumber makanan bagi bakteri tersebut, sehingga bakteri ini semakin berkembang biak dan bisa menyebabkan gigi berlubang atau karies gigi tadi. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita udah sikat gigi, walaupun makan manis-manis itu gimana dok? Tetap berpengaruh kah ke karies gigi? Oke. Apabila kita sudah makan manis atau apapun itu, sebaiknya jarak antara makan itu dikasih renggang waktu, yaitu setengah jam. Jadi sikat gigi lah segera setengah jam setelah makan manis-manis dan minuman yang tinggi gula tadi. Oke. Jadi kalau menurut dokter, saya ada beberapa nih teman-teman sering bilang katanya lebih baik sikat gigi sesudah makan. Terus ada yang bilang juga sebelum makan sikat gigi. Nah itu gimana dok? Yang benarnya ya? Iya. Sesuai dengan yang benarnya. Kalau secara anjuran dokter gigi itu yaitu sikat gigi 2 kali sehari, setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Jadi yang benar adalah setelah sarapan atau setelah makan pagi, setelah makan. Kenapa? Kalau kita sikat gigi sebelum makan, maka ketika kita makan pasti ada sisa makanan yang menempel di permukaan gigi. Maka itu yang benar itu adalah kita makan dulu, sarapan dulu, makan dulu. Setelah setengah jam berikutnya baru kita sikat gigi. Jadi makanan yang menempel di permukaan gigi tadi setelah kita sarapan akan bisa terbersihkan sehingga tidak menyebabkan karies. Itu dia. Oke dok. Nah dok, ini ngomong lagi tentang gigi yang berlubang. Jadi apakah semua gigi yang berlubang itu harus dicabut nggak dok? Oke. Jadi gigi berlubang, kita kembali ke awalnya dari anatomi ya. Sebentar saya jelaskan, mundur ke belakang sebentar. Dari bagian anatomi, jadi gigi kan tadi ada 3 bagian itu ya, enamel, dentin, dan pulpa. Jadi ketika lubang gigi hanya masih di enamel, itu bisa ditambal langsung. Jadi dia belum ada keluhan, tidak ada ngilu, belum ada sakit, itulah yang bisa ditambal langsung gigi berlubang tersebut. Gitu. Tapi apabila lubang gigi atau kariesnya sudah dalam, bahkan sudah ngilu atau sakit, masih bisa dilakukan perawatan, yaitu perawatan saraf gigi. Perawatan saraf gigi yang beberapa kali kunjungan, dan yang terakhir nanti dia ditambal gigi. Tetapi apabila kariesnya sudah hampir mengenai seluruh gigi, bahkan sudah melebihi 2/3 gigi, istilahnya giginya sudah tidak bisa lagi dipakai untuk mengunyah, ya dengan terpaksa harus dicabut. Gitu kira-kira. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ya luar biasa ya. Ternyata gigi kita ini menarik ya. Nah, yang menjadi pertanyaan pribadi saya, katanya kalau gigi, apa benar nggak sih kalau gigi kita dicabut, gigi kita udah jadi metik gitu? Enggak ya? Nanti kak jawabannya setelah yang satu ini. Kita akan kembali lagi. Kita kembali lagi di Total Health, hidup sehat pilihan Anda. Dengan topik cegah dan kenali perawatan gigi selama pandemi bersama Dr. Arsenal Nainggolan. Nah, tadi Kak Det kita sudah bahas nih Kak Det mengenai tentang gigi berlubang kayak gitu kan. Karies ya. Gitu. Dan ternyata kalau misalnya pun gigi berlubang masih bisa ditambal nih. Nah, kalau nggak semua gigi bisa dicopot kayak kalau Kak Deto bilang tadi jadi metik kan, bukan gitu maksudnya. Nggak seperti itu ya. Nggak seperti itu konsepnya. Nah, sekarang kita langsung tanya aja nih Kak Det ke dokternya. Kapan saatnya kita membersihkan karang gigi, Dok? Oke. Pembersihan karang gigi itu anjurannya itu sebaiknya 6 bulan sekali ke dokter gigi.
Jadi sebelum ke situ kita harus tahu dulu apa itu karang gigi. Ini contohnya. Kita lihat gambar di sini. Karang gigi itu adalah plak gigi yang mengeras, yang sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, yaitu sisa makanan tadi, yang tidak hilang hanya dengan disikat. Jadi tidak bisa membersihkan karang gigi hanya dengan sikat gigi, tetapi harus ke dokter gigi dengan alat scaler namanya itu. Sedangkan yang kedua itu plat gigi. Plat gigi ini kotoran gigi, kotoran yang di sekitar gigi yang lunak. Jadi dia masih bisa kita sikat bersih. Dan ini biasanya belum lama, dalam arti masih beberapa minggu. Jadi dia masih bisa dibersihkan dengan sikat gigi ataupun dengan dental floss. Jadi gitu, untuk membersihkan karang gigi sebaiknya 6 bulan sekali. Gitu. Oh gitu ya dok. Dok, bisa nggak sih sebenarnya kita melakukan pembersihan karang gigi secara mandiri itu, nggak ke dokter? Bagaimana pendapat dokter? Untuk membersihkan karang gigi itu sebaiknya itu memang harus ke dokter gigi. Kenapa? Karena kan itu ada alat khusus untuk membersihkannya itu. Scaler namanya. Jadi alat itu harus memang benar-benar harus steril dan Tanya, dok, apa dan benar bisa untuk membersihkannya gitu. Jadi bukan sembarangan membersihkan secara manual di rumah. Nanti bisa menyebabkan infeksi dan perdarahan yang kalau kita tuh kurang bisa membersihkannya dengan baik gitu. Terima kasih dok. Jadi dok, kalau dokter bilang kan tadi kita itu harus membersihkan karang gigi 6 bulan sekali nih. Nah kalau kayak saya pribadi nih dok, saya tuh termasuk jarang nih untuk memperhatikan karang gigi. Maksudnya tetap sikat gigi sih, cuman untuk membersihkan karang gigi itu jarang. Maksudnya ada dampaknya nggak sih kalau kita jarang pergi cek ke dokter gigi, dok? Untuk membersihkan karang gigi ya, maksudnya? Benar. Yang pasti kan kita setiap makan pasti ada aja sisa makanan yang menempel, yang sudah berminggu, berbulan, bahkan bertahun, yang tidak bisa dibersihkan tadi. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus kita nggak ke dokter gigi, maka karang itu akan semakin tumbuh, semakin banyak, seperti yang ada di gambar ini. Gitu. Jadi harus memang ke dokter gigi untuk membersihkan. Biasanya kalau kita yang belum pernah ke dokter gigi, apalagi belum pernah membersihkan karang, pasti banyak itu karang. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi mulai sekarang kita kayaknya harus sering ke dokter gigi ya Kak, Det? Untuk ke dokter gigi. Supaya nggak tambah karang giginya. Iya benar. Iya. Kalau nggak nanti akan lebih banyak ya. Dia itu kayak boleh dikatakan dok bisa menular gitu ya. Kok bisa dia lebih banyak dari satu gigi bisa menyebar ke gigi-gigi yang lain, itu bagaimana dok? Ini karang itu biasanya pertama kalau kita contoh misalnya kita sebaiknya mengunyah di 2 sisi, yaitu mengunyah di kiri dan kanan. Itu anjurannya sebaiknya digunakan dua-dua, kiri dan kanan mengunyah. Apabila kita tidak menggunakan kedua-duanya atau salah satu sisi yang mengunyah, biasanya di situ akan tumbuh karang banyak. Di bagian yang tidak kita gunakan mengunyah. Sebagai contoh, kita mengunyah di sebelah kanan terus, maka sebelah kiri itu akan cenderung tumbuh karang yang banyak. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita mengunyah makanan, baik itu seperti buah, sayur, itu akan menjadi self-cleansing bagi permukaan gigi kita. Self-cleansing artinya bisa membersihkan gigi kita dari makanan-makanan yang seperti tadi, yang mengandung serat dan lainnya. Gitu. Oh, gitu ya dok. Dapat ilmu baru ya Kak? Iya, dapat ya? ilmu. Ternyata kalau kita tidak bersihkan, maksudnya kalau kita tidak menggunakan gigi untuk mengunyah di satu sisi, justru justru di sisi gigi yang tidak mengunyah itu yang menjadi karang ya. Pikiran kita dok, justru yang dipakai itu. Pakai mengunyah. Jadi gitu ya. Iya benar itu. Oh, oke. Wah, menarik banget nih. Nah ini dok, bagaimana dengan sikat gigi nih? Mungkin kita udah dari kecil ya,
udah diajarkan sikat gigi sampai dewasa juga kita sering juga melihat promosi-promosi mengenai sikat gigi. Tapi apakah kita melakukan sikat gigi ini dengan benar atau tidak? Ya, Nah, benar. Tadi seringkali mungkin ada salah mungkin kita sikat gigi ya, teknik-tekniknya. Mungkin tadi dokter sudah ada singgung sedikit Kak, katanya kan kita sikat gigi harus 2 kali sehari kan. Mungkin sekarang dijelaskan lagi lebih detail mungkin itu cara sikat gigi yang benar itu gimana gitu. Oke. Sikat gigi yang benar, yang pasti udah tahu ya semua tadi, 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi sikat gigi itu ada tekniknya, ada caranya. Caranya yaitu yang benar itu menyikat gigi 30 menit tadi setelah sarapan. Caranya pertama itu ya jangan terlalu kuat ketika kita menyikat. Jadi kita ketika menyikat gigi itu jangan kuat-kuat, jangan terlalu kuat. Tekanannya kalau yang kuat itu bisa membuat gigi jadi abrasi atau ngilu, terkikis dia istilahnya gitu. Kalau terlalu kuat. Terus peletakan sikat gigi terhadap gigi itu dia sudutnya sekira-kira aja 45 derajat terhadap gusi, seperti contoh ini ada gambar, bisa kita lihat 45 derajat terhadap gusi. Lalu gerakannya dengan tekanan ringan, kita memutar, jadi sikat gigi itu memutar ya, memutar itu yang benar, memutar, kemudian disikatkan ke seluruh permukaan gigi. Banyak dari kita yang mungkin kurang informasi tentang gimana cara menyikat gigi yang baik tadi. Jadi sikat gigi yang benar itu adalah gerakan memutar, bukan horizontal ataupun vertikal. Gitu. Kenapa bukan horizontal? Kalau horizontal sikat giginya itu biasanya kurang terbersihkan di sela-sela gigi. Kenapa bukan vertikal? Kalau vertikal bisa membuat gusi menjadi resesi atau terkikis. Gusinya jadi bisa menyebabkan terkikis gusinya kalau kita secara vertikal begini, sehingga menyebabkan ngilu kalau gusinya sudah terkikis gitu. Oke, itulah kira-kira sikat gigi yang benar caranya. Oke, jadi melingkar begini ya, seperti ya memutar gitu ya, Dok. Padahal selama ini kita gini ya. Iya, kita kanan ke kiri, maju mundur, cantik-cantik gitu, Dok. Iya. Ternyata atau harus dikombinasikan, Dok. Kalau di bagian permukaan depan gigi itu memutar, ya seperti gambar. Di bagian permukaan semua itu memutar. Ya kalau di bagian dalam, ya dikombinasikan dengan yang gerakan tekanan ringan tadi. Di bagian atas maupun di bawah. Gitu. Tidak lupa yang terakhir, setelah semua sikat gigi dilakukan, giginya dibersihkan, lidah juga perlu dibersihkan. Itu yang terakhir nanti, setelah giginya disikat, lidahnya digosok pelan-pelan, disikat pelan, agar sisa-sisa makanan yang menempel di lidah bisa juga terbersihkan. Kenapa? Karena di lidah juga ada bakteri sisa makanan yang menempel. Oke, terima kasih Dok untuk penjelasannya. Ternyata masih banyak ya Kak hal-hal yang baru kita ketahui. Benar ya. Contohnya tadi cara menyikat gigi yang benar gitu. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya nanti kita akan tanyakan. Ini sering nih terjadi nih. Ini kapan biasa? Iya. Kapan sering tepatnya kita mengganti akan sikat gigi? Ternyata ada waktunya. Tapi nanti dulu Kak. Oke. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Nah, bersama dengan Dr. Arsenal, dengan topik apa, Len? Cegah dan kenali perawatan gigi selama pandemi COVID-19. Iya, benar sekali. Nah, tadi Dok kan kita sudah bahas nih mengenai karang gigi, kapan waktu yang tepat untuk membersihkan karang gigi, dan juga bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Ini masih ada lanjutan tentang sikat gigi ini, Dok.
Nah, ternyata ada ya waktunya untuk mengganti akan sikat gigi kita nih, Dok. Kira-kira kapan tepatnya? Kita menggunakan sikat gigi itu tidak sesuai waktu, dalam arti gini, bisa ada sampai misalnya sampai berbulan-bulan, bahkan ada itu sampai hampir lebih 6 bulan sikat giginya tidak diganti. Jadi menurut ADA, American Dental Association, dan CDC atau Center for Disease Control and Prevention, penggantian sikat gigi sebaiknya itu 3 sampai 4 bulan sekali. Namun, bila sikat giginya rusak, sebaiknya segera diganti saja. Jadi yang benar 3 sampai 4 bulan sekali itu harus diganti. Itulah kira-kira untuk penggantian sikat gigi. Satu lagi saya tambahkan, untuk pemilihan bulu sikatnya juga perlu kita pilih, kan ada itu jenis kekasaran bulu sikat, itu mempengaruhi juga. Jadi pilihlah, ketika ada pilihan hard, medium, dan soft, kita lebih baik pilih yang medium aja, jangan yang hard. Kalau yang hard itu sangat, bulu sikatnya keras, jadi dapat mengiritasi gusi gitu. Oke, gitu, Dok. Nah, pertanyaan follow up-nya lagi. Jadi mungkin saya tertarik nih soal soft, medium, dan hard. Kebetulan kalau saya di rumah pakai yang soft deh, seingat aku. Nah, kira-kira di saat kapan sih, Dok, kita menggunakan mungkin yang soft atau medium atau yang hard ini soal sikat gigi ini, Dok? Oke, kalau kita misalnya sudah mengalami istilahnya yang sering kita lihat di sosial media, giginya ngilu atau sensitif, sebaiknya kita pilih yang soft. Tetapi apabila gigi kita sehat, tidak ada keluhan, pilihlah yang medium. Kenapa? Agar bisa lebih membersihkan sisa makanan dengan baik, gitu. Gitu deh. Oke. Baik, terima kasih, Dok, untuk jawaban yang telah diberikan. Nah, sekarang kita nih kembali nanya nih ke dokter mengenai tentang gigi berjejal nih, Kak. Ini kan juga salah satu kan. Mengenai tentang gigi berjejal nih, Dok. Bagaimana gigi berjejal ini? Mungkin dokter bisa jelaskan gigi berjejal atau gigi tidak rata ya? Tidak rata, ya benar. Ini gimana, Dok? Gigi berjejal atau nama biasanya itu gigi tidak rata ya. Gigi berjejal atau istilahnya dental crowding itu biasanya terdapat perbedaan dia ukuran gigi geligi dengan ukuran lengkung rahangnya, sehingga terjadi kekurangan ruang yang menyebabkan posisi gigi menjadi berjejal atau tumpang tindih. Ini biasanya dimulai sejak kita masih anak-anak di masa pertumbuhan gigi. Jadi kita sekitar umur usia 6 sampai 12 rata-rata masa pertumbuhan gigi. Disitulah lebih cenderung gigi kita bisa berjejal atau tidak. Penyebabnya itu biasanya apabila gigi sudah waktunya untuk tanggal, tetapi tidak dicabut, segera dicabut ke dokter gigi, maka gigi yang dewasa akan tumbuh di dekat gigi yang anak-anak tadi, sehingga ketika gigi anaknya dicabut, posisi gigi dewasanya sudah tidak sejajar lagi dengan lengkung rahang, sehingga menyebabkan gigi berjejal gitu. Jadi bagaimana, Dok, cara kita merawat gigi yang berjejal ini, Dok? Atau gigi tidak rata? Apabila sudah terlanjur gigi kita berjejal, ya itu biasanya dilakukan dengan penggunaan kawat gigi atau behel. Dan ini biasanya digunakan ketika gigi kita sudah berganti semua dengan gigi dewasa, jadi tidak ada lagi gigi susu. Biasanya dimulai dari umur 12 tahun ke atas. Nah, ketika sudah gigi dewasa semua, bisa dilakukan dengan menggunakan kawat gigi, seperti contoh yang ada di sini itu bisa menggunakan behel, istilahnya yang sekarang kita tahu, yaitu ada behel metal, seramik, sapir, dan retainer. Jadi untuk merapikan gigi berjejal bisa
dengan menggunakan kawat gigi gitu. Ini biasanya dok kalau untuk gigi berjejal ini dan kita menggunakan akan behel itu ya, biasa dikenal dengan behel ini atau kawat gigi, itu akan menggunakan terus menerus dok, atau sampai kapan nih kita harus menggunakan behel ini dok? Penggunaan behel ini tergantung kasusnya, tergantung keparahan berjejal giginya. Biasanya sih antara 1, 2, hingga 3 tahun, biasanya rapi ya. Tergantung kasusnya. Yang pasti kurang dari 5 tahun itu selesai bisa rapi. Apalagi kalau kita menggunakan atau memakai behel itu di usia yang masih belasan, yaitu antara 12 sampai 19 tahun. Di situ gigi masih lebih cepat kita melakukan pergerakan untuk merapikan giginya. Karena semakin bertambah usia, maka gigi pun semakin kuat tulang-tulangnya, sehingga agak lebih susah untuk merapikannya gitu. Oke, terima kasih dok. Jadi ini kembali lagi nih dok, nanya tentang behel. Saya sering lihat teman-teman saya yang pakai behel, tapi ada berbagai jenis gitu. Apa itu memang hanya gaya-gayaan atau ada treatment tersendiri mungkin dengan penggunaan itu? Kalau ini untuk ini, kalau yang kayak gini untuk ini gitu dok. Mungkin dokter bisa jelaskan. Iya. Jadi behel kan ada 2 itu sebenarnya, kira-kira 2 bahannya. Kan perbedaannya di bahannya. Yaitu tadi seperti bahannya metal, ada yang seramik, ada yang sapir. Jadi beda bahan dari behel tersebut dan fungsinya sebenarnya sama, yaitu untuk merapikan gigi. Gitu. Jadi dengan 2 bahan yang berbeda tapi dengan fungsi yang sama gitu ya dok? Iya, jadi kalau kita menggunakan yang seramik, kelebihannya itu ya lebih estetis. Jadi tidak kelihatan dari jauh, tidak menggunakan behel. Kalau yang metal mungkin lebih kelihatan. Di bedanya di estetisnya aja. Fungsinya sama untuk merapikan gigi. Okay. Mungkin kita kembali dok, penasaran juga nanya nih, kalau kita tentang gigi tidak rata nih ya, kalau kita tidak memakai behel nih dok, ada dampaknya nggak sih kalau kita nggak memakai behel? Jadi ketika gigi kita berjejal, otomatis susunannya tidak rata. Jadi akan lebih cenderung sisa-sisa makanan menempel di sela-sela gigi yang berjejal tadi. Dan tidak mudah dibersihkan dengan sikat gigi. Akhirnya apa? Bisa menyebabkan karang gigi, atau bisa juga menyebabkan karies gigi. Jadi susunan yang tidak rapi tadi, berjejal tadi, akan ada efeknya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Gitu ya. Nah, kalau dari saya dok, tadi kan dokter bilang itu terjadi penyebabnya karena mungkin waktu kecil udah saatnya mungkin dicabut tapi tidak dicabut gitu dok ya. Iya. Jadi benar. apakah dengan kita mencabut gigi tepat pada waktunya waktu kecil, misalnya kalau anak-anak nanti itu akan menghindari untuk terjadinya gigi yang tidak rata ke depan nanti? Biasanya kalau kita lakukan sesuai dengan yang tadi, sudah waktunya tumbuh, dicabut segera, sudah goyang segera dicabut, biasanya susunannya akan rapi. Ya, tetapi ada beberapa juga kasus seperti contoh rahangnya kecil. Jadi ketika pergantian gigi, meskipun sesuai dengan prosedur yang benar, sudah goyang dicabut, tapi karena rahangnya yang kecil, ketika tumbuh gigi dewasa, maka susunannya juga bisa berjejal karena kurangnya ruang untuk tumbuh gigi tersebut. Oke. Terima kasih banyak dok. Thank you banget ya. Kita udah mendapatkan materi ataupun informasi yang berharga nih saat ini. Iya tentunya kak, banyak ilmu lah yang kita dapatkan. Oke. Nah sekarang kita ini mau apa ini kak Dan? Nah tapi seperti biasa, itu ada beberapa mitos dok, ataupun fakta kita juga nggak tahu nih. Nah, yang beredar di masyarakat. Saat ini kita akan membahas soal mitos atau fakta, tapi setelah yang satu ini.
Kita kembali lagi di Total Health Hidup Sehat Pilihan Anda dengan topik pembahasan cegah dan kenali perawatan gigi selama pandemi COVID-19 bersama Dr. Arsenal Nenggolan. Nah, saat ini kita akan masuk di mitos atau fakta yang sering terjadi nih Kak Deto. Benar di banget. lingkungan kita kan. Yap. Kadang kita rasa itu ada fakta, itu adalah fakta, ternyata taunya itu mitos. Itu sama seperti tadi kan, yang cabut gigi katanya langsung jadi metik, padahal enggak seperti itu. Itu Iya, cuma benar. bercanda kayaknya ya. Nah, oke Dok, ini kita ada beberapa mitos atau fakta. Nanti kita akan meminta keterangan klarifikasi dari dokter. Yang pertama, mitos atau fakta gigi berlubang dapat diatasi hanya dengan menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Mitos atau fakta itu, Dok? Oke. Mitos atau fakta gigi berlubang dapat diatasi dengan menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu fluoride itu apa. Fluoride itu adalah mineral yang terjadi secara alami membantu mencegah gigi berlubang baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Jadi fluoride itu bisa membuat gigi kuat terhadap serangan asam yang menyebabkan perusahaan gigi. Jadi 3 manfaat fluoride itu terhadap gigi, yaitu membunuh bakteri penyebab plak gigi, mengurangi tingkat kelarutan email gigi dalam suasana asam, dan remineralisasi kembali lesi pada email. Jadi pertanyaannya, mitos atau fakta gitu? Yang benarnya itu adalah mitos. Kenapa? Karena fluoride itu berfungsi mencegah gigi berlubang. Jadi fluoride berfungsi ketika gigi sebelum berlubang, jadi fungsinya di situ, bukan setelah berlubang. Kalau setelah berlubang, fluoride tidak berfungsi lagi karena gigi sudah menjadi karies. Oke, berarti mitos ya Dok. Iya. Oke. Kita kembali ke mitos atau fakta yang kedua. Mitos atau fakta, air garam bisa jadi pertolongan pertama ketika sakit gigi. Lan, itu Oke. terakhir. Tunggu Dok, Kat. Itu terakhir. Kan tadi udah bilang. Bukannya yang ini. Obat kumur beralkohol sangat. Itu alkohol, Oh, iya. Lena. Maaf Dok. sorry. Ini yang terakhir ya. Biar Oke, abis itu kita activity. Berarti ini yang jika sudah pulih dari terkena COVID. Iya. Enggak, ini aja. Obat kumur beralkohol. Tadi katanya kiri ke kanan, Kak Deto ini. Nggak apa-apa. Oke, Kak Di. Oke, keep rolling. 3, 2, 1, and action. Oke, kita kembali ke mitos atau fakta yang kedua. Mitos atau fakta, obat kumur beralkohol sangat bagus mengatasi sakit gigi. Oke. Mitos atau fakta. Obat kumur sebenarnya ada 2, yaitu ada yang menggunakan alkohol, ada yang tidak. Jadi pembagian obat kumur ada 2, yaitu alkohol dengan tidak. Jawaban yang benarnya itu adalah mitos. Kenapa? Karena obat kumur tidak efektif dalam mengatasi sakit gigi. Saat sakit gigi diakibatkan oleh karies, sebaiknya periksa ke dokter gigi terlebih dahulu. Jika karies email atau dentin, maka dokter gigi akan melakukan penambalan. Jika karies dentin yang dalam, maka dilakukan perawatan pulp capping. Jika karies profunda, akan dilakukan perawatan saluran akar. Kembali ke obat kumur tadi, untuk yang terapeutik ada 2, yaitu terapeutik dan kosmetik. Terapeutik itu kandungannya povidon iodin, sedangkan untuk yang kosmetik yaitu kandungannya alkohol. Jadi obat kumur yang dianjurkan digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah yang tidak mengandung alkohol. Kenapa? Karena obat kumur yang mengandung alkohol itu sifatnya bisa membuat mulut kering sehingga dapat menyebabkan iritasi atau sariawan. Gitu. Oke. Mitos ya berarti ya. Mitos berarti. Nah, yang berikut lagi nih Dok. Mungkin dokter sudah singgung tadi, tapi mungkin diperjelas lagi aja. Mitos atau fakta, mengganti sikat gigi ketika sudah rusak saja. Ketika sudah rusak saja ya, berarti itu udah pasti jawabannya adalah mitos. Kenapa? Karena
Penggantian sikat gigi yang seperti saya jelaskan tadi yaitu sebaiknya 3 sampai 4 bulan sekali. Namun apabila sikat gigi sudah rusak, sebaiknya segera diganti meskipun kurang dari 3 atau 4 bulan tadi. Misalnya contoh sebulan sudah rusak, mungkin karena terlalu sering menyikat gigi, sebaiknya diganti. Oke. Kita masuk ke mitos atau fakta yang berikutnya. Mitos atau fakta, jika sudah pulih dari terkena COVID-19, baiknya mengganti sikat gigi, Dok. Oke, ini sangat penting bagi kita semua, terutama di pandemi sekarang ini. Ketika contoh pasien yang sudah terkena COVID dan sudah sembuh, sebaiknya diganti sikat gigi yang baru. Kenapa? Menurut ahli, mengganti sikat gigi setelah sembuh dari infeksi virus corona SARS-CoV-2 dapat mencegah infeksi ulang COVID-19 serta melindungi orang lain yang menggunakan kamar mandi yang sama, gitu. Jadi kita jangan pernah berbagi sikat gigi karena bisa jadi pintu penularan terhadap penyakit termasuk COVID-19. Jangan lupa juga cuci tangan sebelum menggosok gigi karena virus corona itu bisa ditularkan saat tangan yang terinfeksi kuman menyentuh mulut. Bersihkan juga sikat gigi ketika setelah digunakan menggosok gigi, perlu bilas air dan hangat. Kalau bisa jauhkan juga sikat gigi dari toilet atau kloset untuk meminimalkan penularan virus aerosol saat nyiram toilet. Gitu. Bila perlu lakukan jaga jarak atau social distancing saat gosok gigi, terutama ketika ada pengguna wastafel atau kamar mandi lain yang satu. Hindari gosok gigi bersama atau berbagi wastafel dengan orang yang sakit. Jadi itulah saran-sarannya. Jadi kesimpulannya adalah fakta, mitos atau fakta, jika sudah pulih dari terkena COVID-19, baiknya mengganti sikat gigi. Itu adalah fakta. Oke, terima kasih, Dok. Baik, terima kasih, Dok. Sudah dianjurkan jangan berbagi ke orang-orang. Iya. Nah, yang berikut ini yang terakhir mungkin, Dok. Mitos Iya, atau boleh. fakta, air garam bisa jadi pertolongan pertama ketika sakit gigi. Wah, saya juga sering ini menggunakan air garam ini. Tapi apakah itu mitos atau fakta? Apa jawaban dokter? Oke. Mengatasi masalah mulut seperti pendarahan dalam mulut, lidah tergigit, sakit tenggorokan atau gusi berdarah bisa diatasi dengan berkumur dengan air garam. Kenapa? Karena garam itu bersifat antibakteri yang ampuh membunuh kuman penyebab berbagai masalah mulut, gusi, dan gigi. Garam juga itu bersifat isotonik dan tidak menyebabkan iritasi pada selaput lendir. Untuk itu kita perlu menyediakan garam rhodium di rumah. Jadi mitos atau fakta, air garam bisa jadi pertolongan pertama ketika sakit gigi. Jawabannya adalah fakta. Gitu. Wah, oke. Nah, jadi ini merupakan fakta ya, bahwa air garam ternyata dapat membantu apabila kita ada masalah tentang sakit gigi. Nah, Benar. biasanya kita agak bingung nih, Dok. Cara menggunakannya biasanya berapa banyak dan harus kumurnya berapa lama, mungkin terlalu lama atau terlalu cepat. Nah, mungkin dokter bisa kasih arahan sambil kita ini telah mempersiapkan bahannya, Dok ya. Oke. Kita akan praktekkan, dokter akan arahkan. Bentar, siap. Mungkin nanti teman-teman di rumah bisa coba juga kali ya. Nah, Pak. ini juga bisa dicoba ya, Dok. Bahannya juga nggak susah ya. Nggak susah. Iya. Kak Deto mungkin bisa jelaskan bahan-bahan yang digunakan apa aja, Kak Det? Ya. Jadi ini kita ada air garam sama air hangat, Dok. Sama gelas. Jadi bagaimana ini, Dok? Oke. Berkumur dengan air garam ya. Iya. Larutkan setengah sendok teh garam dengan dimasukkan ke dalam gelas air hangat 250 ml, kira-kira 1 gelas, setengah sendok teh garam. Oke, jadi ini aku ambil ya garam setengah sendok teh, kira-kira seperti ini. Baru larutkan dengan air hangat 250 ml ya. Nah, ini kita kocok dulu ya, Dok. Ya, boleh agar bisa menyatu. Diaduk, maaf ya, dan larut. Ya, dilarut.
Oke, harus menunggu berapa lama untuk terlarut? Ya udah, setelah larut sudah tidak ada lagi kristal-kristal garamnya, Oke. dikumur. Silakan dikumur selama 20 sampai 30 detik Oke. kira-kira. Saya coba kumur ya. Minta maaf nih. Enak. Jangan ditelan. Agak asin ya. Jangan ditelan ya. Hmm. Kira-kira 20 sampai 30 detik ya. Hmm. Oke. Sudah dok? Setelah itu dibuang air kumurnya. Sudah, saya sudah buang barusan. Tapi jangan ditelan kan? Kemudian, Tidak ditelan ya dok? iya, nggak usah ditelan. Kemudian setelah buang air kumur garam tadi, kumur kembali. Oh, kumur kembali. Bahkan selama 30 detik. Oh, 30 detik. Anggap ya saya minum Lebih lagi. Maksudnya saya kumur lagi untuk yang Iya, kedua berarti kali. kedua kali kira-kira. Dua kali berarti ya. Oke. Jadi Setelah itu dibuang air kumur, baru sebaiknya diselesaikan dengan menyikat gigi. Oke, Jadi baru maksimal, hasilnya bisa maksimal. sikat gigi. Wah, oke. Luar biasa sekali ya. Ini Jadi cara ini yang dilakukan- sederhana. ini dilakukan saat kita sakit gigi aja ya kak? Atau Iya, benar. Jangan tanya ke aku dong, tanya ke dokter. kan tadi kakak praktek. Oke, ya. Benar ya dok. Jadi ini sangat membantu ya untuk kalau kita pertolongan pertama untuk sakit gigi. Luar biasa. Oke. Oke dok, pembahasan ini sudah sangat bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Mungkin dokter ada closing statement mengenai topik kita pada saat ini? Oke. Jadi selama pandemi ini kita harus tetap menjaga kebersihan gigi dan mulut. Dilakukan dengan prokes yang ketat. Tidak usah takut untuk ke dokter gigi. Konsultasikanlah gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Semoga kita semua sehat selalu dan terhindar dari virus COVID-19. Sekian dan terima kasih. Shalom. Untuk Shalom, terima kasih banyak dok untuk materinya yang tentunya bermanfaat untuk saya, untuk Kak Deto, dan tentunya untuk pemirsa yang menyaksikan semuanya. tayangan ini. Kiranya Tuhan dapat memberkati dokter dalam pelayanan dan tugas yang telah dijalani selama ini, dok. Terima kasih banget, dok. Oke, terima kasih. Iya. Nah, untuk teman-teman pemirsa yang masih menyaksikan ini, jangan lupa untuk tetap menyaksikan akan tayangan kita ini Total Health, karena kita memberikan informasi ya kan, Iya, informasi tentunya, Kak. edukasi mengenai seputar kesehatan. Di kehidupan kita sehari-hari Kehidupan tentunya. sehari. Nah, untuk itu tetap menyaksikan acara ini karena kita berada dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda.